bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di kitab Al-Muflis, kitab tentang orang bangkrut. Ya. Kita sudah membahas beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, 3 poin. Yaitu pertama, yajuzu li ahli dain an ya'khudhu jami'a ma yajidunahu ma'ahu illa ma kana la yastaghni anhu wa huwal manzil wa satrul aurati wa man yaqil barda wa yasuddu ramqahum wa man ya'ul wa man wajada malahu 'indahu bi'ainihi fa huwa haqqu bihi. Boleh bagi kreditur, orang yang punya piutang, mengambil segala yang mereka dapati pada orang yang bangkrut. Boleh bagi kreditur, orang yang punya piutang, mengambil semua yang mereka dapati yang ada pada orang bangkrut. Ini sudah kita bahas. Artinya kalau ada orang yang berhutang pada saya, lalu orangnya bangkrut, tidak bisa bayar, maka saya bisa mengambil apa yang ada di sisinya, apa yang jadi miliknya sebagai ganti hutang yang dia ambil. Ya. Jadi boleh bagi kreditur, orang yang memiliki piutang, mengambil semua yang mereka dapati pada diri orang muflis itu, pada diri orang bangkrut itu, kecuali apa yang dia butuhkan, mau tidak mau dia miliki. Contohnya apa? Manzil, rumah. Kedua, satril aurah, segala sesuatu yang menutup aurat, pakaian, dan apa yang melindunginya dari dingin, dan juga makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya. Nah, jadi kasusnya kalau ada orang misalnya berhutang pada saya lalu tidak bisa bayar, ini kan bangkrut kan, maka saya bisa mengambil barangnya. Misalkan dia hutangnya 100 juta ya. Saya ambil semua barangnya, boleh yang seperti ini, kecuali segala sesuatu yang benar-benar dia butuhkan, mau tidak mau dia nggak bisa lepaskan. Contohnya rumah, dia punya rumah, nggak bisa saya ambil, karena kalau saya ambil rumahnya, dia nanti di mana, tidur di mana. Nah, itu yang kedua, pakaian penutup aurat. Jadi jangan sampai kamu berutang nggak cukup, yaudah pakaian kamu saya ambil, saya peloroti, nggak boleh seperti ini ya. Begitu juga makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya yang dia tanggung. Misalkan dia bangkrut, lalu saya dapati pada rumahnya ada beras 1 karung. Nah, ini kan hanya untuk kebutuhan dia berapa, beras 1 karung berapa lama habisnya? 2 minggu lah. Maka nggak bisa saya ambil berasnya kalau memang dia bangkrut, karena kalau saya ambil berasnya, dia makan apa? Nah itu ya. Jadi yang seperti ini tidak boleh diambil. Yang diambil selain itu barang-barang yang tidak pokok, bukan kebutuhan primer. Contohnya apa? TV misalkan, apalagi HP ya. Walaupun HP bagi sebagian orang ini kebutuhan ya, tapi kebutuhan sekunder, bukan primer. Karena kalau tidak punya HP, tidak mati kan, maka ambil HP-nya. HP-nya iPhone, ya bukan iPhone. Jadi yang kebutuhan sekunder ambil. Nah, tapi kalau kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, maka nggak boleh diambil. Karena kalau ambil, resikonya kita menyebabkan seorang terjatuh dalam bahaya, membahayakan nyawanya. Ya tidak? Iya, kezaliman. Ya, karena dia nggak bisa hidup. Ya kecuali kalau kita ngasih tumpangan, kamu rumah saya ambil, tapi kamu tinggal sinilah, saya sediakan. Nah, itu lain lagi. Kalau seperti itu ya kita nolong ya. Tapi kalau misalnya diambil rumah disuruh pergi, sedangkan dia nggak punya uang untuk kontrak, nggak punya apa, nah yang seperti ini namanya kezaliman ya, tidak boleh. Nah itu ya, itu yang poin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita bahas poin berikutnya. Kata Syekh di sini, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa man wajada malahu 'indahu bi'ainihi fahuwa ahaqqu bihi. Siapa yang mendapati hartanya ada pada orang bangkrut, fisiknya, siapa yang mendapati hartanya secara fisik ada pada orang bangkrut, maka dia paling berhak untuk mendapatkannya.
Siapa yang mendapati hartanya ada pada orang bangkrut, fisiknya ada pada orang bangkrut, maka dia paling berhak untuk mendapatkannya. Maksudnya begini, kasusnya misalkan ini seperti mungkin cocoknya jual beli. Ada seorang, saya jual produk laptop, misalkan harganya 5 juta. Orang beli ke saya, bayarnya apa? Sistemnya kredit atau dia ngutang dulu, ngambil, bayarnya nanti itu. Ternyata Allah takdirkan pembeli ini bangkrut. Dia tidak sanggup bayar 5 juta. Lah sampai bangkrut. Maka kalau dia kan orang bangkrut ya. Saya datangi rumahnya, ternyata laptopnya masih ada. Inilah saya yang paling berhak. Ya tidak? Ya, walaupun dia punya hutang ke yang lain. Dia punya hutang mungkin uang ke yang lain, tapi kebetulan ini barangnya ini kan punya saya asalnya kan ada pada dia, maka saya yang lebih berhak dibandingkan kreditur yang lain. Karena bisa jadi orang ini ngutangnya bukan ke saya aja, ke banyak orang. Cuma kebetulan laptop ini dibeli dari saya. Maka ketika saya dapat di orang ini udah bangkrut, laptopnya masih ada, saya yang berhak. Apa? Kenapanya? Ya udah selesai. Apanya? Ya, tapi kan ibaratnya bangkrut. Orang bangkrut kan dapat keringanan, gimana lagi? Itu apa beda ya dengan orang yang normal? Itu kan orang bangkrut. Jadi kita ngasih. Apanya itu? Hak kita. Jadi yang namanya hak boleh ditunaikan, boleh digugurkan. Kalau kita menggugurkan udahlah kasihan, udah nggak masalah, dapat pahala bahkan. Tapi kalau kita sendiri butuh nih buat ini anak, buat apa, udahlah saya ambil aja. Apalagi 5 juta, besar apa kecil? Kalau bagi saya besar loh. Kalau bagi bapak-bapak kayaknya kecil ya. Oh iya, jelas. Cuman kan kasusnya dia kan bangkrut. Ya orang bangkrut bagaimana lagi? Bahkan nanti dijelaskan oleh Mas Syokani, orang bangkrut nggak bisa dipenjarakan. Bangkrut ya, artinya benar-benar dia nggak punya uang untuk bayar hutangnya, pailit ya, pokoknya udah nggak ada harta sama sekali untuk bayar hutangnya, maka nggak boleh orang seperti ini dipenjarakan. Jelas ya, nanti ada keterangannya ya. Yang jadi pembahasan sekarang ini dulu. Jadi kalau seorang punya mendapati hartanya ada pada orang bangkrut, fisiknya ada, maka dia lebih berhak untuk mendapatnya dibandingkan kreditur yang lain. Orang ini ngutang ke banyak orang, ke saya, kebetulan dia ngutang laptop, maka kalau saya dapat laptopnya masih utuh, saya yang lebih berhak. Walaupun masih banyak kreditur yang lain, masih banyak orang yang dia itu ngutang pada mereka gitu. Nah, apa dalilnya seperti ini orang yang seperti ini berhak mendapatkan barang tersebut? Nah, kata Imam Syokani, fali hadithil hasan an Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wajada mata'ahu 'inda muflisin bi'ainihi fahuwa ahaqqu bihi. Ini berdasarkan hadis hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siapa yang mendapati barangnya ada pada orang bangkrut, fisiknya ada pada orang bangkrut, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud ya. Ibnu Hajar menyatakan dalam Fathul Bari isnaduhu hasan, sanadnya hasan ya. Ini pertama, mungkin kalau ini masih belum jelas, ada lagi hadis yang jelas-jelas sahih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan oleh Imam Syokani dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man adraka ma lahu bi'ainihi 'inda rajulin aflas au insanin qad aflas fahuwa ahaqqu bihi min ghairi. Siapa yang mendapati hartanya ada pada orang muflis, orang yang bangkrut, fisiknya ada, jadi masih utuh. Siapa yang mendapati hartanya fisiknya ada pada orang bangkrut, maka dia paling berhak mengambil itu dibandingkan selainnya. Jadi orang ini ngutang ke banyak orang, termasuk saya, tapi karena dia minjem ke saya dan fisik barangnya masih ada, saya paling berhak, lebih berhak daripada selain diri saya. Jelas apa ya? Ini dalilnya? Insya Allah jelas ya. Lalu timbul pertanyaan,
Nah, ini ada penjelasan dari Imam Asy-Syaukani, atau saya baca hadisnya ya. Di sini kata Imam Asy-Syaukani, hadis dari riwayat diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Sunan Abu Daud dari Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Harits bin Hisham. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma rajulin ba'a mata'an fa'aflasa alladhi ibta'ahu wa lam yaqdihi alladhi ba'ahu min thamani syai'an fawajada mata'ahu bi'ainihi fahuwa ahaqqu bihi wa in matal mushtari fasahibul mata' uswatul ghurama. Orang manapun yang menjual barang, siapapun yang menjual barang, lalu orang yang membelinya bangkrut, siapapun yang menjual barang, lalu orang yang membelinya bangkrut, dan belum membayar sedikit pun barang yang dibeli tersebut, kemudian orang yang menjual ini mendapati barangnya masih ada, fisiknya masih utuh, maka dia lebih berhak mengambil itu dibandingkan kreditur yang lainnya. Jelas? Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata si pembeli ini meninggal, maka orang yang punya barang ini dibagi hutangnya dengan yang lain. Jadi gini Bapak, masih gini. Kalau misalkan kasusnya ada orang beli sesuatu dari saya, seperti laptop tadilah 5 juta. Lalu orangnya bangkrut dan masih hidup. Kemudian saya dapati di rumahnya laptopnya masih ada, belum dijual ke yang lain atau dikasih ke yang lain, maka saya paling berhak dapatkan ini. Jelas ya? Tapi masalahnya, kalau ternyata si pembeli ini meninggal dan dia punya hutang bukan ke saya juga ke yang lain, bagaimana nih? Kalau dalam hadis ini sebutkan dibagi rata dengan kreditur yang lain. Jadi orang ini kan ngutang bukan ke saya aja kan, walaupun barangnya masih ada, tapi karena dia meninggal dibagi yang lain. Tapi kalau dia masih hidup, saya yang paling berhak. Jelas ya? Nah ini Bapak ya, ini pembahasannya. Nah di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan, waqad dhahaba ila anna al-bai' aula bi'aini malihil mawjud 'inda muflis al-jumhur. Nah, wa khalafat fi dzalika al-Hanafiyah faqalu la yakunu aula bihi wal haditsu yaruddu alaihim. Nah, mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya penjual lebih berhak mendapatkan hartanya yang ada pada orang bangkrut dibandingkan selainnya. Aslinya tadi, orang ini beli ke saya lalu belum bayar, bangkrut, maka si penjual lebih berhak mendapatkan barang itu dibandingkan kreditur yang lain. Nah ini pendapat siapa? Mayoritas ulama berdasarkan hadis tadi. Namun perlu kita ketahui di sini kata Imam Asy-Syaukani, al-Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, pengikut Abu Hanifah, menyelisih pendapat jumhur. Kata mereka, katanya si pembeli penjual tidak berhak untuk ngambil itu, tidak lebih berhak dibandingkan yang lain. Artinya apa? Tetap dibagi rata dengan kreditur yang lain. Namun kata Imam Asy-Syaukani, hadis ini membantah mereka. Hadis yang tadi, siapa yang menjual barangnya ke yang lain, lalu orang itu tidak sanggup bayarnya, bangkrut, maka si penjual lebih berhak untuk mendapatkan barang itu daripada yang lain. Jadi hadis ini membantah pendapat ulama Hanafiyah. Jelas apa ya? Dan ini suatu yang tidak mengherankan, suatu yang tidak aneh, karena mazhab Hanafi ini lebih banyak menggunakan ra'yu, qiyas, dibandingkan hadis. Jadi kadang banyak pendapat mereka kadang yang bertentangan dengan hadis, karena mereka lebih mengedepankan qiyas. Termasuk Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid-murid. Nah, murid-muridnya disebut Ahnaf atau Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah begitu, banyak pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis. Beliau menggunakan ra'yu, qiyas, analogi. Padahal jumhur ulama berpendapat kalau qiyas
analogi bertentangan dengan dalil, maka kiasnya batil. Jelas? Kias, analogi kalau bertentangan dalil, maka kiasnya batil. Tapi Abu Hanifah banyak menggunakan kias. Ya, kenapa? Para ulama ngasih uzur. Kenapa Imam Abu Hanifah kok banyak berpendapat dengan pendapat yang bertentangan dengan hadis? Karena ketika itu di Kufah, peredaran hadis sedikit. Sedangkan di Madinah, peredaran hadis banyak. Maka Imam Malik, Imam ahli hadis. Nah, tapi kalau di Kufah, ahlu ra'yu, mereka menggunakan akal. Karena mereka tidak dapat hadis, artinya mereka ijtihad menggunakan akal mereka. Jelas ya? Jadi di satu sisi kita katakan pendapat Abu Hanifah atau pengikutnya salah, keliru, tapi kita juga ngasih uzur, ngasih maaf, karena bisa jadi mereka belum dengar hadis Nabi. Seandainya dengar hadis Nabi, tentu mereka tidak akan berani nolak. Jelas apa ya? Cuma ini kan berlaku pada yang dulu, orang-orang dulu. Adapun sekarang hadis sudah tersebar, sudah tertulis, ya tidak? Maka kalau ada orang dari kalangan mazhab Hanafi yang mengaku mengikuti Abu Hanifah, tidak mengikuti hadis dengan alasan mengikut Abu Hanifah, ini harus dibantah habis-habisan. Kok bisa nggak toleransi? Ya bagaimana toleransi? Jelas-jelas bertentangan dengan hadis. Kalau Abu Hanifah mengeluarkan pendapat bertentangan dengan hadis, bisa jadi karena belum dengar. Karena zaman dulu Bapak, untuk dapat satu hadis nggak gampang. Kita harus perjalanan jauh 1 bulan kadang. Jabir bin Abdullah dari Madinah pergi ke Mesir, ketemu dengan Abdullah bin Unais, hanya demi mendengar hadis tentang kisos. Sampai-sampai Jabir berkata, saya khawatir saya meninggal dalam keadaan belum sempat ketemu kamu, sehingga tidak sempat mendengar hadis Nabi. Nah, lihat tuh, mereka sangat menghargai ilmu. Bagi mereka ilmu lebih mahal dibandingkan harta dan jiwa. Makanya mereka kejar walaupun perjalanan 1 bulan, bayangkan. Bahkan sebagian ahli hadis sampai menjual rumah demi mendapatkan hadis. Nah, zaman sekarang terdapat hadis mudah apa susah? Oh, mudah. Internet, Syekh Google muncul. Atau sekarang Syekh AI, ChatGPT udah ada. Saya baru tahu ChatGPT ternyata Masya Allah lebih canggih dibandingkan Google. Nah, itu lihat tuh. Maka nggak ada alasan seorang tidak belajar hadis. Udah dipermudah Bapak ya. Kalau dulu sebelum ada Google atau udah ada Google, tapi Google terbatas, pakai maktabah syamilah digital di laptop, itu mempermudah Bapak ya. Tapi sekarang lebih mudah lagi untuk dapatkan hadis, maka nggak ada alasan kita tidak membaca hadis Nabi karena sudah dipermudah. Nah, maka kita kembali Bapak, kalau Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pendapatnya bertentangan dengan hadis Nabi, maka kita bisa ngasih maaf. Karena apa? Bisa jadi belum dengar hadis beliau. Karena peredaran hadis di kota Kufah tempat beliau tinggal sedikit, beda dengan Madinah. Ini di zaman dulu, karena hadis belum dibukukan seperti ini. Adapun zaman sekarang, kalau ada orang yang mengaku mengikuti Imam Abu Hanifah dan tetap mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang bertentangan dengan hadis, maka kita harus bantah pendapat ini. Contohnya ini, masalah pedagang yang mendapati hartanya, barang dagangannya ada pada orang yang bangkrut. Dalam hadis ini yang paling berhak siapa? Ngambil itu? Pedagangnya kan? Jelas, ya kan? Tapi Abu Hanifah enggak, ya mungkin karena pakai rokyu. Atau contoh lain yang masyhur di masyarakat kita, pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya nikah boleh tanpa izin wali. Wanita sah melakukan pernikahan tanpa izin wali. Nah, pendapat ini bertentangan dengan hadis Nabi, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Nah, Imam Abu Hanifah menyelisih hadis ini. Kita memberikan uzur, memberikan maaf, mungkin Imam Abu Hanifah belum dengar hadis tersebut, sehingga akhirnya beliau berpendapat wanita boleh nikah tanpa wali. Kenapa? Sebagaimana wanita dewasa boleh jual beli tanpa izin wali, maka begitu pula dalam masalah nikah. Jelas Om ya? Seandainya
kita tidak dengar hadis tadi, tidak ada nikah kecuali dengan wali, mungkin kita terima pendapat Imam Abu Hanifah. Cuma karena sudah ada hadis Nabi yang jelas menyatakan tidak ada nikah kecuali dengan wali, maka pendapat Imam Abu Hanifah kita tolak. Nah, sambil kita memberikan uzur, maaf kepada Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah. Ada pun orang zaman sekarang nggak ada maaf lah. Misalkan di sini, Bapak, di Muara Siberut, ada orang nikah, kamu nikah ya? Siapa wali kamu? Gak perlu wali. Kenapa kamu? Saya ikutin Abu Hanifah. Bisa kita terima? Nggak bisa kita terima, karena sudah ada hadis jelas di depan matamu tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nggak bisa saya ngikutin Abu Hanifah, jadi saya nikahnya dengan wali. Nggak, harus dengan wali. Karena itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bapak ya? Jadi nggak bisa seorang ngikuti pendapat Abu Hanifah dengan alasan nikah tanpa wali dengan alasan ngikuti Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu karena mungkin belum dengar hadis Nabi. Adapun sekarang hadis sudah dibukukan, maka kamu tidak bisa berpaling setelah melihat hadis tersebut. Jelas ya? Nah, kita kembali lagi. Itu kalau kasusnya penjual menjual barang kepada seorang lalu orangnya bangkrut, maka si penjual ini berhak untuk ngambil barang itu, lebih berhak daripada yang lainnya. Lalu berikutnya juga pembahasan disebutkan oleh Imam Syaukani, wa qad dhahabal jumhuru aydan ila anna al-mushtari idza kana qad qada ba'da thaman lam yakunil bai'u aula bima lam yusallim al-mushtari thamanah bal yakunu uswatal ghurama. Ya. Jadi begini, itu kasusnya Bapak ya. Tadi saya jual barang laptop 5 juta, lalu orang yang bangkrut sebelum bayar sama sekali, ya kan? Nah, yang kasus kedua ini, jumhur berpendapat kalau pembeli sudah membayar sebagian harga, dia beli kepada seorang, misalkan tadi laptop 5 juta, dia udah bayar 2 juta, 3 jutanya belum bayar, ternyata bangkrut, maka si penjual tidak lebih berhak untuk mendapatkan sisa harganya. Terus bagaimana? Ini dibagi sama dengan kreditur lainnya. Jelas ya? Ini pendapat mayoritas ulama nih. Gambarnya seperti gini tadi. Kalau tadi laptop 5 juta, orang ini bangkrut sebelum bayar 5 juta, lalu saya datang ke rumahnya masih ada laptopnya, saya paling berhak dibandingkan kreditur yang lain. Tapi kalau ternyata saya udah bayar nih, beli laptop berapa 5 juta ya, saya bayar 2 juta dulu ya, 3 jutanya nanti 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi ya, saya kasih laptopnya, uang udah 2 juta udah saya pegang nih. Ternyata 2 minggu berikutnya dia bangkrut, lalu saya datang ke rumahnya, laptopnya masih ada di situ, maka menurut mayoritas ulama saya tidak lebih berhak untuk mendapatkan laptop itu dibandingkan yang kreditur yang lain. Artinya apa? Dibagi sama kreditur yang lain. Jelas Bapak ya? Jadi laptopnya dihargai nih, jangan 5 juta. Harganya kan 5 juta, dijual ke yang lain. Anggap kalau turunnya berapa persen saudara? Misalnya kalau udah second tuh. Ya anggap misalkan 5 juta, second jadi 4 juta lah. Coba juta. Laptopnya dijual 4 juta. Nah, maka 4 juta, 3 jutanya nggak bisa saya ambil. Nggak bisa. Terus bagaimana? Dibagi sama kreditur yang lain. Misalkan orang ini berhutang kepada 5 orang. Berarti 4 juta ini dibagi 5 orang. Saya cuma dapat 800-nya. Jelas sampai? Jadi nggak bisa saya, ini kan dia belum bayar 3 juta, saya ngambil 3 juta. Nggak bisa. Karena orang ini punya utang juga kepada yang lain dan dia sudah bayar kepada saya sebagiannya. Jelas ya? Kecuali kalau dia belum bayar sama sekali. Kenapa ya? Orang ini ngasih 2 juta. Ya nggak masalahnya, dia punya hutang kepada yang lain. Kalau saya ngambil, ya nanti yang lain haknya dikurangi. Iya, walaupun begitu. Kata jumhur begitu apa ya? Walaupun perlu kita ketahui, Imam Syafi'i berpendapat tetap penjual lebih berhak. Kalau Imam Syafi'i ya, tapi mayoritas ulama berpendapat enggak. Dalam hal ini bukan penjual yang lebih berhak ngambil itu, tapi dibagi rata dengan kreditur lainnya. Nah itu bagaimana caranya
sudah di yang itu juga bisa lagi kan dia sisanya itu ada yang dibagikan sama yang lain dan dia tidak perlu dia sama dia. Tapi kalau misalkan hutang ke yang lainnya 2 juta gimana? Itu yang jadi masalah. Kalau hutangnya kecil ya. Itu yang pertama kan kalau belum bayar dia lebih berhak menunggu semua. Iya betul. Tapi kan nggak dibayar kan di kembaliannya 3 juta itu aja kan. Jadi yang lain itu yang bagi kan dapat-dapatnya terserah. Ya itulah makanya. Tidak bayar kan. Nah, Ini kalau mau bayar itu bagi aja sama bagian ini tidak saya. Tetap ambil lagi. Makanya kayak benar lah. Iya. Ya tergantung pembicaraan dengan kreditur lainnya. Kalau kreditur lainnya udah nggak apa-apa, itu selesai. Iya betul. Betul. Ya. Makanya kan ini Imam Syafi'i tetap bukan hadis. Apa? Yang harus dibanding sama itu kan bukan apa? Bukan dari hadis. Bukan. Ya, jumhur ulama. Ya. Walaupun gitu, tapi sebenarnya ada hadis. Harus saya lihat di sini. Oh iya, betul. Itu memang bukan hadis, itu ijtihad jumhur ulama ya. Kalau hadis itu kondisinya kalau orang yang meninggal, yang berhutang ini, yang bangkrut ini mati, meninggal. Iya, itu. Ya itu makanya ada toleransi dalam ini, karena nggak ada dalil yang tegas dan jelas menyatakan harus milik pembeli, milik penjual atau yang lain, nggak apa ya? Karena ini nggak ada nas yang jelas ya. Yang jelas perlu kita ketahui, jumhur berpendapat kalau dalam kasus seperti tadi si penjual tidak lebih berhak dibandingkan yang lain, sedangkan Imam Syafi'i tetap memakai lahiriah hadis si penjual lebih berhak mengambil itu walaupun dia sudah bayar sebagiannya. Jelas apa ya? Nah, ya. Nah itu makanya maksudnya bukan dibagi rata, dalam artian dipersentasekan. Jadi kamu berapa didudukan bersama, maksudnya gitu. Jadi nggak mungkin lah yang utangnya 500.000 dapat 1 juta, yang 2 juta dapat 500.000, itu nggak adil. Nah itu apa ya? Salah jelas ya. Ya kita lanjut. Kenapa? Nah kita lanjut lagi. Ada poin berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa idza naqasa malul muflis anil wafa'i bi jami'i dainihi kanal mawjudu uswatal ghurama. Nah ini, jika harta si bangkrut, orang yang bangkrut ini tidak cukup untuk membayar semua hutangnya, maka yang ada dibagi kepada sesama kreditur. Jadi kalau misalkan orang yang bangkrut ini setelah dikumpulkan hartanya ini nggak cukup untuk bayar hutangnya, maka yang ada ini dibagikan kepada sesama kreditur. Apa alasannya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan di sini, wa amma kaunu idza naqasa mal muflis kana al mawjud uswatal ghurama fadzalika wal adl. Adapun jika harta si bangkrut ini, orang bangkrut ini masih ada, maka ini dibagikan kepada, kalau kurang dari yang seharusnya, maka dibagi kepada orang-orang yang punya piutang pada dia, dan itulah keadilan. Li'anna duyun allazima mustawiyatun fi istihqaqi qada'iha min malil muflis. Karena hutang yang harus dibayar ini sama dalam hal harus ditunaikan kepada pemiliknya dari harta tersebut. Walaysa ba'duha bi'aula bihi min ba'din illa li mukhassis wala mukhassis huna. Dan tidak ada sebagian hutang lebih berhak ditunaikan daripada sebagian lain kecuali dengan adanya pengecualian. Jadi gini, yang ini tidak lebih berhak daripada ini, yang ini lebih berhak ini. Nggak bisa seperti itu kecuali kalau ada pengecualian, dan tidak ada pengecualian dalam hal ini. Tetap dibagi, Bapak ya. Kalau kasusnya seperti tadi. Nah jelas. Lalu berikutnya,
Sedikit lagi. Kata Imam Asy-Syaukani berikutnya, wa idza tabayyana iflasu fala yajuzu habsuhu. Nah ini, jika telah jelas kebangkrutan seseorang, maka tidak boleh orang tersebut ditahan, disekap, dipenjara lah. Kenapa? Kata Imam Syaukani, fali annahu hukmullah, karena itulah hukum Allah. Apa maksudnya? Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya hutang ini mengalami kesulitan, maka hendaknya diberi tangguh sampai dia mengalami kelapangan. Jelas ya? Jadi bukannya dipaksa untuk ini, kalau memang sulit gimana lagi? Ya, jadi dia diberikan tangguh sampai waktu dia lapang. Jelas ya? Ya mungkin cukup lah karena waktunya udah habis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis ini, pembahasan tentang Kitabul Muflis, kitab orang bangkrut ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.